Sasa meninggal dunia, Amira limbung dan pingsan. Di sisi lain, Pak Lian menyalahkan Aksa. Hai semua, apa kabar? Selamat datang kembali, semoga selalu dalam keadaan sehat dan juga bahagia ya. Berikut ini akan dijelaskan sedikit sinopsis untuk hari ini, tanggal 27 Juli 2025. Namun sebelum itu buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya agar tak ketinggalan video terbaru selanjutnya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah subscribe dan like video ini. Semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Suasana menegangkan masih terus membalut udara di lorong rumah sakit. Di depan lift yang macet, beberapa teknisi terus berjibaku membuka pintu dengan alat khusus. Ketegangan terasa memuncak ketika akhirnya pintu lift berhasil dibuka secara paksa. Tanpa menunggu lama, Aksa segera menggendong Sasa yang sudah terlihat lemas. Dengan cepat ia menyerahkan tubuh kecil itu ke teknisi yang langsung mengoperkannya ke suster. Suster pun segera menaruh Sasa ke dalam box bayi dan membawanya lari menuju ruang IGD. Dari kejauhan, Bu Yuni tampak menangis terisak menyaksikan kondisi cucunya yang kritis. Isak tangis Bu Yuni semakin menjadi-jadi. Ia memegangi dadanya seolah tak sanggup menahan duka. Di sisi lain, Talitha berdiri kaku, syok melihat Sasa dalam keadaan sekarat. Perasaannya campur aduk antara sedih dan takjub terhadap kasih sayang Aksa dan Amira yang begitu tulus kepada Sasa. Bayi yang bahkan bukan darah daging mereka. Tak lama setelah Sasa dievakuasi, kini giliran Amira berhasil ditarik ke atas oleh teknisi. Lalu menyusul Aksa yang terlihat kelelahan, perlahan naik dibantu teknisi hingga akhirnya ia pun selamat. Aksa dan Amira langsung berpelukan. Begitu keduanya berhasil keluar dari lift. Rasa lega mengalir di antara mereka. Menyadari bahwa maut nyaris merenggut nyawa mereka di dalam ruang sempit itu. Namun kebahagiaan merekanya sesaat. Amira segera teringat pada Sasa dan tanpa membuang waktu, mereka langsung menuju ruang IGD untuk mengetahui kondisi sang bayi. Di dalam ruang periksa, suasana begitu hening, seakan waktu berhenti. Dokter akhirnya menjelaskan dengan raut wajah murung. Menyampaikan kabar duka, Sasa tidak tertolong. Usaha medis telah dilakukan, namun takdir ternyata berkata lain. Tangis Amira pecah saat tubuh mungil Sasa diserahkan kepadanya. Ia menggendong bayi itu dengan penuh harap, seolah Sasa hanya tertidur. Tapi Aksa dengan berat hati harus berkata jujur bahwa putri kecil mereka telah pergi. Ucapan itu membuat tubuh Amira limbung, matanya kosong, lalu ia pun jatuh pingsan dalam pelukan Aksa. Dunia seakan runtuh di hadapan mereka. Kehilangan yang begitu mendalam mengguncang keduanya dari akar terdalam hati mereka. Aksa segera bertindak memanggil suster, sembari menahan tubuh Amira yang terkulai lemah. Ia tak ingin kehilangan dua orang sekaligus hari itu. Amira kemudian dibaringkan di atas berangkar dan segera dibawa ke ruang rawat. Di sana Aksa duduk di samping ranjang, menggenggam tangan istrinya yang masih belum sadar. Wajahnya memancarkan kesedihan. Ia menyadari betul luka di hati Amira tak akan mudah pulih. Namun di balik perhatian itu, Talitha memperhatikan dari sudut lain. Diam-diam menyesakkan dada, menyadari bahwa ia tak pernah mendapatkan cinta sebesar itu dari laki-laki lain. Talitha lalu duduk di ruang tunggu, mendampingi Bu Yuni yang terus menangis kepergian Sasa. Duka mendalam tampak jelas dari wajah mereka. Kabar bahwa Amira masih belum sadar pun menambah beban di hati keduanya. Akhirnya, Bu Yuni mengambil ponselnya dan menghubungi Pak Lian untuk mengabarkan semuanya. Suara di seberang sana sontak meninggi, tak percaya sekaligus marah.
Ia menyalahkan Aksa atas tragedi ini, menganggap bahwa menantunya itu telah gagal melindungi keluarga yang sudah dipercayakan kepadanya. Tanpa pikir panjang, Pak Lian segera menuju rumah sakit. Dengan amarah dan kecemasan bercampur jadi satu. Namun di tempat lain, suasana yang jauh berbeda justru terjadi. Di dalam mobil, Lana duduk di samping Damar, yang mengemudi sambil sesekali melirik ke arahnya. Diam-diam Lana memperhatikan wajah Damar yang tenang. Merasa hangat dengan perhatian yang Damar berikan selama dirinya dirawat. Namun suasana mendadak canggung ketika mobil mengalami sedikit oleng dan tubuh Damar secara tak sengaja menyentuh tubuh Lana. Mereka pun saling menatap sesaat, terdiam dengan hati yang mendadak berdebar tanpa sebab. Suasana di dalam lift rumah sakit begitu menyesakan. Cahaya darurat yang redup hanya memperjelas wajah-wajah panik di antara mereka. Aksa menggenggam tangan Amira dengan erat, mencoba menenangkan meski dirinya sendiri dipenuhi kecemasan. Di dalam boks bayi, Sasa tampak lemas, nafasnya terengah-engah. Detik demi detik terasa seperti siksaan, karena lift yang mereka naiki terhenti begitu saja di antara lantai tanpa kepastian kapan akan terbuka. Ketika teknisi akhirnya datang, harapan pun kembali muncul. Namun proses evakuasi tak berjalan mulus. Pintu lift sudah dibuka dan sistem pengaman tak sepenuhnya bisa diandalkan. Suhu di dalam lift mulai terasa panas, menambah ketegangan yang mencekam. Sementara dari luar, Bu Yuni terus memandangi angka yang tak kunjung berubah. Sembari tak berhenti-hentinya berdoa. Ia merasa seakan jantungnya ikut terhenti bersama lift yang macet itu. Setelah usaha panjang yang melelahkan, pintu lift akhirnya berhasil dibuka. Suster-suster segera masuk, membawa Sasa yang kondisinya sudah semakin melemah. Amira hampir pingsan karena syok. Dan Aksa pun merasa nyawanya seperti ikut tersedot melihat bayinya seperti itu. Sasa langsung dilarikan ke ICU. Kabar terakhir dari dokter menyebutkan bahwa kemungkinan untuk selamat sangatlah kecil. Karena racun yang masuk ke tubuh bayi mungil itu sangat kuat dan menyerang sistem pernafasannya. Di tengah rasa putus asa, muncul kecurigaan yang begitu menyakitkan. Aksa dan Amira mulai mengingat kembali, mencoba menelaah satu persatu kejadian sebelumnya.